Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andini Devi Wulandari, Feni Nuraini, Nuraini Nisa, Sinta Devi, Wahyu Anugrah, dan Rahman Sujatmiko. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Value for Money Audit. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi. Efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan atau dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Dalam audit konvensional, hasil audit adalah berupa opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Yang selanjutnya, C. Audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal, atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisiensi. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting of Standard tahun 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah, yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, yang kedua, pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya, staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang terakhir, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Pada audit ekonomi dan efisiensi, ukuran output idealnya ditentukan secara spesifik oleh organisasi yang bersangkutan, dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Akan menyimpang bila auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang tidak digunakan oleh manajer
dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga, dalam praktik, mungkin output organisasi sektor publik tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Dengan berdasarkan pada ukuran input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah biaya yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan yang pertama, standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan yang ketiga, unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Berkaitan dengan standar yang telah ditentukan, harus diakui bahwa aktivitas sektor publik tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dengan sistem biaya standar. Hal ini disebabkan karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik seringkali tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan biaya. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang keempat, melaksanakan audit, dan yang kelima, menyampaikan laporan. Yang selanjutnya, audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan menurut Audit Commission 1986. Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk yang pertama, A. Menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah berjalan. B. Menentukan tingkat pencapaian hasil atau program yang diinginkan. C. Menilai efektivitas program atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri. D. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. E. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah. F. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi. G. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. H. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. I. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat aktivitas program. J. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Aktivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa atau konsumen. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus ditetapkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top manajemen dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program. Yang pertama, proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh. Yang kedua, evaluasi oleh konsumen. Dan yang ketiga, evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. Yang pertama, auditor, orang atau lembaga yang melakukan audit. Audit pihak yang diaudit, resipien pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara audit atau subordinat dan audit resipien atau otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audit. Yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien.
Auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja. Ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama auditor, pihak kedua entitas yang diaudit. Pihak pertama, auditor, orang yang menguji akuntabilitas pihak kedua untuk pihak ketiga dan melaporkan kepada pihak ketiga. Pihak kedua, entitas yang diaudit. Entitas bertanggung jawab pada pihak ketiga dan akuntabilitas tersebut diuji oleh pihak kedua. Selanjutnya, pihak kedua, entitas yang diaudit. Entitas menuntut akuntabilitas pihak ketiga dan menerima laporan hasil pengujian akuntabilitas dari pihak pertama. Syarat-syarat menjadi auditor sektor publik. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan audit, mempunyai kemampuan tentang akun-akun yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktek audit. Auditor harus memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kedua, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan peluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan secara komprehensif terhadap konsep value for money dapat dilihat kembali pada penjelasan di bab-bab sebelumnya. Value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan, yaitu 1. By product PFM work, on arrangement review, dan 3. Performance review. Penjelasan nomor 1 yang by product PFM work. Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Yang kedua, ada an arrangement review. Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk meminjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan value for money dalam organisasi yang memberikan jasa yang kompleks. Operasi ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan format untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai kebutuhan peraturan formal semacam ini. Yang ketiga, ada performance review. Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria atau pembanding yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kinerja organisasi sejenis lainnya. Manajemen and Technical Review. Telah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, penyuluhan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah, yang pertama, rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, manajemen telah secara jelas mengomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi. Yang keempat, pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya. Yang selanjutnya, special students telah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special students mungkin dilaksanakan untuk yang pertama, penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan dan atau kecurangan. Yang kedua, menilai pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan. Yang ketiga, konsultasi dengan manajemen terkait dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.